Langit sore berwarna jingga ketika Adrian pulang dari kampus dan menemukan mobil hitam asing terparkir di halaman rumah. Ayahnya, Pak Bima, berdiri di depan pintu dengan senyum lebar, sesuatu yang jarang terlihat setelah kepergian ibu kandung Adrian 5 tahun lalu. "Adrian, kenalkan ini Aurel," ujar ayahnya, merangkul seorang wanita cantik dengan gaun krem yang sederhana. Matanya tajam, bibir tipisnya tersenyum, dan rambut panjangnya tertata rapi. Adrian mengerutkan kening. Dia tidak pernah diberitahu kalau ayahnya berencana menikah lagi. "Mulai sekarang, dia istrimu, maksud ayah, ibu tirimu," ujar Pak Bima, terkekeh kecil. Adrian menghela napas. Tanpa banyak bicara, dia melewati mereka dan masuk ke dalam rumah. Dia tidak butuh sosok pengganti ibunya. Hari-hari berlalu dengan keheningan canggung di rumah itu. Aurel mencoba mendekati Adrian dengan berbagai cara, menyiapkan sarapan, bertanya tentang kuliahnya, bahkan menawarkannya tumpangan jika hujan turun. Tapi Adrian hanya menjawab singkat atau mengabaikannya. Namun, segalanya mulai berubah ketika suatu malam hujan deras mengguyur kota. Adrian terbangun karena suara gemuruh guntur. Ketika dia keluar dari kamarnya untuk mengambil air, dia melihat Aurel duduk sendiri di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Dia terlihat rapuh. Entah kenapa, Adrian berhenti melangkah. "Kamu kenapa?" Aurel terkejut, lalu tersenyum tipis. "Ayahmu pulang larut lagi. Aku hanya merasa sedikit kesepian." Ada sesuatu di mata wanita itu yang membuat Adrian merasakan sesuatu yang aneh. Empati, rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, dia duduk di sebelah Aurel. "Kamu masih bisa pergi kalau nggak betah." Aurel tertawa pelan, dan meninggalkan suami yang jarang ada, serta anak tirinya yang membenciku. Adrian tidak menjawab, tapi malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Seiring waktu, Adrian menyadari bahwa Aurel bukan sekadar wanita yang ingin menggantikan ibunya. Dia memiliki kehidupannya sendiri, mimpinya sendiri, dan luka yang tidak terlihat. Ketika Pak Bima semakin sering pulang larut atau bahkan menghilang dalam perjalanan bisnisnya, Adrian dan Aurel mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, makan malam berdua, berbicara tentang hal-hal yang selama ini mereka abaikan. Hingga suatu malam, batas itu mulai kabur. Adrian baru saja pulang larut dari tugas kelompok ketika mendapati Aurel tertidur di sofa. Gaun tidurnya longgar, bahunya sedikit terbuka. Cahaya lampu temaram membuat wajahnya terlihat lebih lembut. Dia tidak seharusnya memandangnya seperti itu. Namun, saat dia hendak pergi, Aurel membuka matanya dan menatapnya. "Kamu sudah pulang?" Suaranya serak, setengah mengantuk. Adrian menelan ludah. "Kenapa nggak tidur di kamar?" "Aku nggak bisa tidur sendirian," jawabnya pelan. Hati Adrian berdegup lebih cepat. Sesuatu di dalam dirinya ingin mendekat, ingin melindungi wanita itu dari kesepian yang selama ini mereka rasakan bersama. Namun, mereka tahu, ada batas yang seharusnya tidak mereka lewati. Malam itu, ada sesuatu yang berubah. Adrian masih berdiri di ambang ruang tamu, menatap Aurel yang duduk di sofa dengan mata setengah mengantuk. Udara dingin menyelinap masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membuat suasana semakin hening dan intim. "Aku antar ke kamar," ujar Adrian akhirnya. Aurel tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Boleh." Tanpa banyak bicara, Adrian membantunya berdiri. Saat tangannya menyentuh pinggang Aurel untuk menopangnya, ada getaran halus yang menjalar di tubuhnya. Aurel menoleh, menatapnya sesaat, tatapan yang bukan sekadar terima kasih, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka berjalan pelan ke kamar Aurel. Saat sampai di depan pintu, Adrian melepas tangannya. "Udah, istirahat." "Ya." Aurel diam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Terima kasih, Adrian." Adrian hanya mengangguk, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Tapi sebelum dia benar-benar pergi,
Aurel memanggilnya pelan. "Adrian." Pria itu berhenti, menoleh. "Kamu tahu, terkadang aku lupa bahwa kita ini keluarga," bisik Aurel. Adrian merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Dia tahu batasnya, tapi kenapa kata-kata Aurel membuat semuanya terasa lebih rumit. Tanpa menjawab, dia akhirnya meninggalkan kamar itu, membiarkan pertanyaan-pertanyaan tak terucap menggantung di udara. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin aneh. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu di antara mereka yang tak bisa diabaikan lagi. Aurel masih tetap istri dari ayahnya. Namun, dalam keheningan, dalam tatapan yang tertangkap sesaat, dalam kebersamaan yang tak disengaja, mereka merasa lebih dari itu. Suatu malam, ketika hujan turun deras, listrik rumah padam. Aurel yang sedang membaca buku di ruang tamu terkejut ketika tiba-tiba semuanya menjadi gelap. "Adrian," panggilnya. Dari lantai atas, Adrian turun dengan senter di tangannya. "Tenang, mungkin cuma mati sementara." Aurel mendesah lega. "Aku nggak suka gelap." Adrian tersenyum tipis. "Serius, aku kira kamu wanita kuat." Aurel tertawa pelan. "Ternyata kamu mulai mengenalku." "Iya." Adrian mendekat, duduk di sebelahnya. Cahaya senter yang redup membuat wajah Aurel terlihat lebih lembut, lebih alami. Dan saat tatapan mereka bertemu dalam cahaya temaram itu, sesuatu di dalam diri mereka runtuh. Tanpa sadar, Aurel menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. "Apa ini salah?" bisiknya pelan. Adrian tidak langsung menjawab. Tangannya sedikit kaku, tapi dia tidak bergerak menjauh. "Aku nggak tahu," jawabnya akhirnya. Diam, hanya suara hujan di luar yang menjadi saksi. Hingga akhirnya, Adrian mengangkat tangannya, menyentuh pipi Aurel, menelusuri kulitnya dengan pelan seolah memastikan bahwa ini bukan mimpi. Dan saat Aurel menatapnya kembali, dengan napas yang sedikit bergetar, mereka tahu bahwa batas yang seharusnya ada, mulai runtuh sedikit demi sedikit. Hujan masih mengguyur di luar, meninggalkan jejak embun di jendela kamar. Malam itu, Adrian dan Aurel duduk berhadapan di ruang tamu dalam keheningan yang semakin berat. Mereka sudah terlalu jauh, atau mungkin, mereka baru saja menyadari betapa dalamnya mereka telah tenggelam. Adrian menghela napas panjang, berusaha mengatur pikirannya yang berkecamuk. "Aurel," suaranya pelan, ragu-ragu. Aurel mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu, penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. "Aku tahu, Adrian," bisiknya. "Ini salah." Adrian mengepalkan tangannya. Dia ingin menyangkalnya, ingin mengatakan bahwa apa yang mereka rasakan bukan sekadar kesalahan. Tapi bagaimana bisa? Aurel masih istri ayahnya, dan dia masih putra dari lelaki itu. Tapi kenapa rasanya tidak bisa dihindari? Lanjut Aurel, suaranya hampir bergetar. "Aku lelah berpura-pura, lelah menahan sesuatu yang sudah jelas ada di antara kita." Adrian terdiam. Dia bisa saja mengambil langkah maju, menarik Aurel ke dalam pelukannya dan mengabaikan dunia luar. Tapi dia juga tahu bahwa jalan itu akan menghancurkan segalanya. Lalu tiba-tiba, suara mobil terdengar dari luar. Mereka berdua tersentak. Adrian berdiri dengan cepat, begitu juga Aurel. Pak Bima telah pulang. Hanya dalam beberapa detik, kenyataan kembali menghantam mereka. Tatapan Aurel berubah, seperti seseorang yang baru saja tersadar dari mimpi yang indah, tetapi juga berbahaya. "Adrian," Aurel menatapnya dalam-dalam. "Kita harus berhenti." Jantung Adrian berdebar kencang, tapi dia tahu Aurel benar. Dengan langkah pelan, Aurel menjauh, meninggalkan Adrian di ruang tamu dengan perasaan yang campur aduk. Ketika pintu terbuka dan Pak Bima masuk dengan wajah lelah, Aurel sudah kembali seperti biasa, wanita yang menyambut suaminya dengan senyum kecil. Seolah tak pernah terjadi apa-apa, Adrian menatap mereka dari kejauhan, hatinya penuh sesak. Mereka telah melewati batas. Tapi pada akhirnya, mereka memilih untuk berpura-pura tak pernah ada apa-apa, karena cinta yang terlarang, meski terasa begitu nyata,
tetaplah harus diredam, dan di antara mereka, ada kisah yang akan selalu tersimpan di dalam hati, tanpa pernah benar-benar terungkap.